Kabar. Titanic bukan sekadar kapal, tapi adalah simbol kemajuan, lambang kejayaan manusia atas alam, dan bukti nyata bahwa kesombongan bisa dibangun dari baja dan kemewahan. Ketika ia disiapkan untuk pelayaran perdananya, dunia melihatnya sebagai mahakarya yang tak tertandingi. Dari pelabuhan keberangkatan, orang-orang menyaksikan kapal raksasa itu meluncur dengan sorak-sorai, seolah membawa impian seluruh generasi. Di dalamnya, para bangsawan menempati kabin mewah, mengenakan pakaian terbaik, berbincang tentang masa depan yang cemerlang. Sementara di dek bawah, keluarga-keluarga sederhana membawa harapan akan kehidupan baru yang lebih baik. Titanic menyatukan mereka dalam satu takdir, tapi bukan takdir bahagia. Tak ada yang benar-benar menyangka bahwa kapal sebesar itu bisa gagal. Bahkan sebagian awak percaya penuh bahwa mereka berada di atas sesuatu yang mustahil dikalahkan. Namun, di balik semua keangkuhan itu, alam sedang bersiap menguji keyakinan manusia. Dan ketika malam datang dan laut menjadi kaca gelap yang tak bergerak, waktu mulai menghitung mundur menuju tragedi. Bukan karena badai, bukan karena peperangan, tapi karena satu hal yang selalu jadi kelemahan manusia, rasa percaya diri yang berlebihan. Setiap sudut Titanic menyimpan kisah. Di ruang makan yang elegan, para wanita tertawa bersama pria-pria yang menggenggam gelas kristal. Mereka menikmati setiap menit pelayaran, tanpa tahu bahwa kebahagiaan itu berjalan berdampingan dengan bahaya. Di ruang kelas 3, anak-anak berlarian di lorong. Pasangan muda berbicara tentang masa depan, dan orang-orang tua duduk diam menyimpan doa dalam hati mereka. Tapi satu hal yang menyatukan mereka semua, tak satu pun diberi peringatan bahwa kapal ini belum sepenuhnya siap menghadapi yang tak terduga. Di ruang kendali, peringatan tentang gunung es mulai berdatangan. Tapi entah karena percaya diri atau karena keinginan untuk tetap tepat waktu, peringatan itu tak ditanggapi sebagaimana mestinya. Titanic terus melaju, lurus, cepat, seolah-olah waktu dan alam tunduk di bawah kekuatan manusia. Sekoci yang disediakan tak cukup menampung semua jiwa. Awak kapal tak diberi pelatihan penuh. Pintu-pintu besi di dek bawah ditutup. Tidak untuk melindungi tapi untuk memisahkan. Malam mulai menggigil, dan laut seperti sedang menahan napas. Takdir hanya tinggal menunggu satu tabrakan kecil untuk membuka pintu neraka. Langit malam itu jernih, begitu tenang hingga membuat siapapun terlena. Di kejauhan, gunung es mengambang dalam diam. Ia tak bersuara, tak menuntut perhatian, tapi cukup besar untuk menghancurkan kapal yang merasa dirinya tak terkalahkan. Saat sang pengintai melihat bayangan putih itu, alarm dibunyikan. Namun terlambat. Usaha menghindar tak cukup cepat. Titanic menghantam gunung es di sisi kanan, mencabik lambungnya seperti kertas. Dan itulah awal dari malam yang berubah jadi mimpi buruk. Air mulai masuk dengan cepat, membanjiri ruang demi ruang. Tapi sebagian besar penumpang tak merasa panik. Mereka masih percaya bahwa kapal ini tak bisa tenggelam. Petugas menyuruh mereka tetap tenang. Tak ada instruksi evakuasi, tak ada tanda bahaya. Yang terdengar hanyalah denting piano, langkah kaki, dan suara ombak yang mulai mengisi perut kapal. Ketika akhirnya sekoci diturunkan, kepanikan pun meledak. Teriakan terdengar dari segala arah. Ibu-ibu memeluk anak-anak mereka. Para pria bersumpah akan melindungi keluarganya, tapi sebagian besar sadar tidak semua akan selamat. Dan malam itu baru dimulai. Sekoci mulai turun satu demi satu, tapi jumlahnya jauh dari cukup. Awak kapal bingung, penumpang berdesakan, dan keputusan harus diambil dengan cepat. Beberapa orang kaya diprioritaskan, sementara penumpang kelas bawah terjebak dalam lorong sempit tak tahu harus kemana. Pintu-pintu terkunci, tangga-tangga dijaga. Beberapa mencoba mendobrak, yang lain hanya bisa menangis di balik jeruji. Ketidakadilan berubah jadi kemarahan. Keputusasaan berubah jadi keberanian. Beberapa pria menawarkan tempatnya kepada wanita dan anak-anak, sementara yang lain merebut sekoci demi menyelamatkan diri sendiri. Para musisi tetap memainkan lagu-lagu terakhir mereka, bukan karena tak takut mati, tapi karena itulah satu-satunya hal yang bisa mereka berikan untuk menenangkan jiwa-jiwa yang ketakutan. Mereka tahu, ini mungkin akan jadi musik terakhir yang pernah mereka mainkan. Di dek atas, pasangan saling berpelukan.
Ada yang memilih tenggelam bersama pasangannya daripada berpisah di skoci. Di tengah kekacauan muncul wajah-wajah penuh keberanian dan juga wajah-wajah yang menyerah pada kenyataan. Titanic mulai tenggelam perlahan, tapi takdirnya telah diputuskan dan tak ada yang bisa menghentikannya. Kapal raksasa itu kini terangkat di bagian belakang. Orang-orang berjatuhan. Beberapa berpegangan erat pada tiang dan reling, berusaha menunda akhir. Tapi gravitasi tak mengenal belas kasih. Tubuh-tubuh melayang, air laut menerima mereka dalam pelukan beku. Suara tangisan kini bercampur dengan suara baja yang retak. Titanic pecah. Separuhnya hilang ke dalam kegelapan samudra, dan sisanya menyusul tak lama kemudian. Hening. Laut kembali tenang, seolah tak pernah ada tragedi. Tapi di permukaannya, ratusan orang mengapung, berteriak minta tolong, melawan waktu dan suhu yang perlahan membunuh. Beberapa sekoci mendengar jeritan itu, tapi hanya sedikit yang berani kembali. Takut ditarik tenggelam bersama mereka yang putus asa. Satu persatu suara itu menghilang, bukan karena ditolong, tapi karena tubuh-tubuh itu tak kuat lagi bertahan. Dinginnya air menusuk seperti ribuan jarum. Napas menjadi berat, gerakan melambat, dan akhirnya sunyi. Ketika fajar datang, yang terlihat hanyalah potongan kayu, pakaian, dan sekoci yang membawa wajah-wajah pucat yang tak percaya mereka masih hidup. Tapi di balik mata mereka ada luka yang tak bisa disembuhkan. Tragedi Titanic bukan hanya cerita tentang kapal yang tenggelam. Ini adalah kisah tentang kesombongan manusia, tentang cinta yang dipisahkan maut, dan tentang pilihan-pilihan kecil yang membawa bencana besar. Jika saja ada lebih banyak sekoci, jika saja peringatan gunung es didengar, jika saja, tapi sejarah tak pernah menerima jika. Titanic tetap berada di dasar laut, menjadi monumen bisu dari mimpi yang hancur dalam malam yang beku. Setiap paku, kursi, dan serpihan kayu yang tertinggal adalah saksi bisu dari malam penuh tangis itu. Bagi yang selamat, kehidupan tak pernah sama lagi. Mereka membawa kisah yang tak semua orang mau dengar karena terlalu menyakitkan untuk diceritakan. Dan bagi dunia, Titanic menjadi pelajaran mahal, bahwa tak ada yang benar-benar kebal terhadap kesalahan, bahwa kemegahan bisa runtuh dalam hitungan detik, bahwa cinta sejati kadang ditemukan di saat-saat paling gelap. Jika kisah ini menggugahmu, jangan ragu untuk mendukung biografi Kilat. Karena setiap tragedi, tak peduli sedalam apapun ia terkubur, punya suara yang harus kita dengar sebelum terlambat.